Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Delia Pedesdaban dan rekan saya Kadir Zainal. Saya Gadiza Maharani. Dari mata kuliah Pembangunan Wilayah dan Pedesaan yang diampu oleh dosen Ibu Susi Edwina SPMSI. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kawasan industri klaster Dumai di Kepulauan Meranti. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kerangka teori yang menjadi dasar dalam memahami pusat pertumbuhan kawasan industri sawit klaster Dumai. Kerangka teori ini meliputi konsep kawasan industri, konsep pembangunan wilayah dan ketimpangan, teori pusat pertumbuhan, serta teori aglomerasi industri. Yang pertama, konsep kawasan industri. Kawasan industri merupakan suatu wilayah yang digunakan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana pendukung. Kawasan industri tidak hanya berarti lokasi berdirinya pabrik, tetapi juga meliputi fasilitas yang mendukung kegiatan produksi, distribusi, pengolahan limbah, transportasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Secara teori, kawasan industri dibentuk untuk menciptakan efisiensi dalam kegiatan industri. Dengan adanya pemusatan industri dalam satu kawasan, perusahaan dapat lebih mudah memperoleh akses terhadap bahan baku, tenaga kerja, energi, transportasi, serta pasar. Hal ini membuat aktivitas industri menjadi lebih terarah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kawasan industri sawit klaster Dumai dapat dipahami sebagai contoh kawasan industri berbasis kelapa sawit. Namun, pada bagian kerangka teori ini, Dumai hanya digunakan sebagai contoh penerapan konsep kawasan industri. Yang kedua, konsep pembangunan wilayah dan ketimpangan. Pembangunan wilayah adalah proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, sumber daya alam, infrastruktur, dan kelembagaan yang ada di suatu wilayah. Tujuan pembangunan wilayah bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, dalam praktiknya, pembangunan lebih seringkali tidak terjadi secara merata. Ada wilayah yang berkembang lebih cepat karena memiliki akses transportasi, infrastruktur, investasi, dan kegiatan industri yang lebih maju. Sementara itu, wilayah lain dapat tertinggal karena keterbatasan akses, modal, teknologi, dan fasilitas pendukung. Kondisi inilah yang disebut sebagai ketimpangan wilayah. Dalam teori pembangunan wilayah, keberadaan pusat kegiatan ekonomi dapat menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, pusat pertumbuhan dapat memberikan dampak positif bagi wilayah sekitar melalui penyebaran aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Kedua, pusat pertumbuhan juga dapat memperbesar ketimpangan apabila manfaat pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah inti. Jika dikaitkan secara singkat dengan klaster Dumai, kawasan industri sawit berpotensi menjadi penggerak pembangunan wilayah. Namun, agar tidak menimbulkan ketimpangan, manfaat pertumbuhannya perlu menyebar ke wilayah sekitar. Wilayah yang memiliki hubungan ekonomi dengan kawasan tersebut seperti contohnya adalah Kepulauan Meranti. Yang ketiga, teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak muncul secara merata di suatu wilayah, melainkan berawal dari titik-titik tertentu yang memiliki keunggulan. Titik tersebut dapat berupa kota, kawasan industri, pelabuhan, atau pusat kegiatan ekonomi lainnya. Dari titik inilah pertumbuhan diharapkan menyebar ke wilayah sekitar. Menurut teori ini, suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan apabila memiliki kegiatan ekonomi yang kuat, mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong munculnya kegiatan ekonomi pendukung. Industri besar biasanya berperan sebagai motor penggerak karena memiliki keterkaitan dengan sektor lain seperti transportasi, perdagangan, jasa, dan tenaga kerja. Pusat pertumbuhan juga memiliki peran dalam menciptakan efek sebar atau spread effect. Efek sebar terjadi ketika pertumbuhan di wilayah inti memberikan manfaat bagi wilayah sekitar. Contohnya melalui peningkatan permintaan bahan baku, terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya usaha kecil, dan meningkatnya hubungan. Yang keempat, teori aglomerasi industri. Teori aglomerasi industri menjelaskan bahwa kegiatan industri cenderung berkumpul pada satu lokasi tertentu karena adanya keuntungan ekonomi. Ketika banyak industri berada dalam satu kawasan, perusahaan dapat menghemat biaya produksi dan distribusi karena jarak antar aktivitas ekonomi menjadi lebih dekat. Aglomerasi industri dapat memberikan keuntungan seperti kemudahan memperoleh bahan baku, tenaga kerja, teknologi, informasi, pasar, dan fasilitas pendukung.
Aglomerasi juga dapat mendorong kerjasama antar perusahaan serta mempercepat perkembangan industri turunan. Dalam kawasan industri, aglomerasi terjadi karena adanya pemusatan perusahaan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, misalnya industri pengolahan bahan baku, industri produk turunan, jasa transportasi, pergudangan dan perdagangan dapat berkembang dalam suatu wilayah yang saling mendukung. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka teori pusat pertumbuhan menunjukkan bahwa kawasan industri dapat menjadi penggerak pembangunan wilayah apabila mampu menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi, menarik investasi, dan memberikan dampak bagi wilayah sekitar. Namun, pusat pertumbuhan juga perlu diarahkan agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah inti, tetapi dapat menyebar ke wilayah lain, sehingga ketimpangan pembangunan dapat dikurangi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai teori lokasi industri. Jadi, teori lokasi industri ini adalah teori yang menjelaskan alasan suatu industri memilih lokasi tertentu untuk menjalankan kegiatan produksinya. Pemilihan lokasi industri biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kedekatan dengan bahan baku, akses transportasi, tenaga kerja, pasar, serta biaya produksi. Nah, salah satu teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber yang menjelaskan bahwa industri cenderung memilih lokasi yang dapat meminimalkan biaya transportasi dan biaya produksi agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, mari kita bahas profil umum dari industri sawit klaster Dumai. Industri sawit klaster Dumai milik Wilmar Group merupakan kawasan industri pengolahan kelapa sawit terbesar di Riau yang berpusat di kota Dumai. Kawasan ini mengolah kelapa sawit menjadi sawit mentah atau CPO, menjadi berbagai produk seperti minyak goreng, biodiesel, dan produk lainnya. Industri ini juga berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah sekitar, termasuk Kepulauan Meranti. Nah, jadi apa sih keunggulan dari lokasi kawasan sawit klaster Dumai ini? Jadi, lokasi klaster Dumai sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka, dan memiliki akses pelabuhan ekspor. Selain itu, didukung jalan tol Pekanbaru Dumai yang mempermudah distribusi bahan baku dan hasil produksi. Ketersediaan bahan baku sawit di Riau juga menjadi keunggulan utamanya. Selanjutnya, infrastruktur atau fasilitas yang dimiliki industri klaster Dumai adalah kawasan industri ini memiliki fasilitas lengkap seperti pelabuhan, tangki penyimpanan, listrik, pengolahan limbah, serta sistem keamanan. Tersedia juga fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan dan pemadaman kebakaran untuk mendukung kelancaran operasional industri. Halo teman-teman, kenalin aku Diza. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai prioritas industri, investasi, peran dalam pengembangan wilayah, serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai prioritas industri. Kawasan industri Dumai atau KID bukan sekedar pabrik biasa. Ini adalah klaster industri sawit pertama yang telah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang bahkan telah diresmikan oleh pemerintah sejak tahun 2010. Di sini, sawit mentah itu diolah menjadi oleokimia, biodiesel hingga pupuk yang menjadi satu kawasan luas sebesar 1.859 hektar yang dikelola oleh Wilmar Group, salah satu raksasa agribisnis terbesar di dunia. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai investasi. Investasi di kawasan ini berasal dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi swasta. Wilmar Group menjadi lokomotif utama dan terbukti kehadirannya dapat menarik investor lain untuk masuk ke kawasan ini. Dari sisi pemerintah, negara menggelontorkan sekitar 150 miliar APBN untuk membangun jalan raya Dumai Pelintung, sekaligus menjadikan pembangunan ini bagian dari program MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dumai bahkan sempat diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK dengan kebutuhan investasi infrastruktur yang diperkirakan mencapai 12 triliun. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai peran dalam pembangunan wilayah. KID Dumai bukan sekedar pusat produksi, ia adalah mesin penggerak ekonomi wilayah. Kawasan ini mendorong banyak masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah, menjadikan Dumai salah satu kota tujuan utama pencari kerja di Riau. Posisi Dumai yang strategis berada di jalur perdagangan Selat Malaka juga memperkuat perannya menjadi pusat kegiatan nasional atau PKN, sekaligus pintu ekspor komoditas unggul Riau ke pasar internasional. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu mengenai masalah dan tantangan. Di balik pencapaian itu semua, ada sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dari sisi kebijakan, regulasi tata ruang atau RT RW Kota Dumai masih belum final cukup lama yang menjadi hambatan.
investor antri tetapi izin belum dikeluarkan. Dari sisi infrastruktur, akses jalan, kapasitas pelabuhan, dan konektivitas wilayah masih perlu ditingkatkan signifikan. Dari sisi tata kelola, sempat muncul persoalan ekspansi lahan tanpa izin yang menjadi catatan penting soal kepatuhan regulasi di kawasan ini. Satu tantangan lain yang tidak kalah serius yaitu ketimpangan antara kawasan industri yang maju pesat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang masih tertinggal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Demikian pemaparan materi kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.